Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak kelas 9A dan 9B? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dalam mengikuti daring yang kesekian kalinya. Nah, pada daring kali ini Pak Ali akan menyampaikan materi mengungkapkan teks tanggapan lisan dan tulisan. Sekali lagi, Pak Ali akan menyampaikan pokok bahasan mengungkapkan teks tanggapan lisan dan tulisan. Apa yang dinamakan dengan teks tanggapan, kalian tentunya pasti sudah hafal, pasti sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu apa arti dari mengungkapkan? Sehingga nanti bisa dijadikan satu kalimat yang dinamakan mengungkapkan teks tanggapan lisan dan tulisan. Sebelum kita belajar, ada langkah-langkah yang perlu kalian ikuti dalam pembelajaran itu. Yang pertama, baca doa dulu sebelum mengikuti pembelajaran. Silakan tunaikan sholat duha. Silakan membaca surat pendek, surat tak bahasa, kemudian silakan buka video pembelajaran, lalu buat simpulan video pembelajaran di buku catatan kalian. Ingat, nomor 2 dan nomor 3 yang wajib dikirim ke WA Pak Ali. Sekali lagi, hanya nomor 2 dan nomor 3 yang wajib dikirim ke Pak Ali. Bagaimana Pak dengan yang bagian nomor 5? Yang nomor 5 disimpulkan saja di buku catatan kalian dan tidak perlu dikirim ke WA Pak Ali, sebab nomor 5 itu nanti akan Pak Ali cross check pada saat tatap muka. Anak-anak, saya tegaskan kembali, Pak Ali tegaskan kembali, yang dikirim ke WA Pak Ali hanya nomor 2 dan nomor 3 saja. Apa yang dinamakan mengungkapkan tanggapan? Sekali lagi, apa yang dinamakan mengungkapkan tanggapan? Menurut bahasa, arti mengungkapkan adalah mengemukakan, menyatakan, atau memaparkan. Kalian bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari mengungkapkan itu adalah mengemukakan, menyatakan, dan memaparkan. Menurut istilah adalah menyampaikan pendapat, tanggapan, pujian, dan kritikan terhadap sesuatu hal, utamanya karya seseorang. Jadi, menurut istilah, mengungkapkan tanggapan adalah menyampaikan pendapat, tanggapan, pujian, dan kritikan terhadap sesuatu hal, utamanya karya seseorang. Anak-anak, dari sini kalian pasti bisa memahami mengungkapkan tanggapan itu secara bahasa atau menurut bahasa itu apa dan menurut istilah itu apa. Ini ada contoh 1, mengungkapkan tanggapan. Sasarannya adalah kegiatan OSIS berupa pesta perpisahan. OSIS telah mengadakan pesta perpisahan atau OSIS akan mengadakan pesta perpisahan. Ternyata pesta perpisahan itu ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Kalau pesta itu membanggakan, pesta itu membawa dampak positif, pesta itu tidak mengeluarkan uang banyak, mungkin pesta perpisahan banyak yang setuju atau banyak yang memuji. Tetapi kalau pesta perpisahan justru malah berdampak negatif, akhirnya memberi dampak negatif kepada sekolah di mata masyarakat, mungkin juga banyak orang yang beranggapan bahwa pesta perpisahan itu adalah berdampak negatif dan patut mendapat kritikan banyak orang. Nah, contoh 1 mengungkapkan tanggapan. Ada evaluasi, ada deskripsi, ada penegasan ulang.
Maaf, kenapa Pak Ali menggunakan evaluasi, menggunakan deskripsi, menggunakan penegasan ulang? Karena tanggapan ini adalah tanggapan yang dibuat berdasarkan struktur teks tanggapan. Jadi struktur teks tanggapan itu ada evaluasinya, ada deskripsinya, ada penegasan ulangnya. Contoh evaluasi. Saya sepakat OSIS meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni untuk tahun pelajaran ini. Keputusan tersebut sudah tepat karena kerumunan di sekolah rentan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Jadi di COVID-19 anak OSIS akan mengadakan pesta perpisahan, ternyata dievaluasi, banyak yang tidak setuju, sehingga muncul sebuah evaluasi seperti ini. Saya sepakat OSIS meniadakan. Nah, setelah evaluasi, ada deskripsinya, ada alasannya. Worldometers mencatat sampai Senin 30/11/2020, Indonesia menduduki peringkat ke-22 kasus tertinggi COVID-19. Jumlahnya mencapai 538.883 kasus dengan 16.945 kematian. Data tersebut menunjukkan bahwa bahaya pandemi masih mengancam. Indonesia menduduki posisi tertinggi kasus COVID-19 di Asia Tenggara. Jika sebagai pelajar perlu berperan membantu menangani pandemi yang tak kunjung reda ini, peran pelajar salah satunya menghindari dan mencegah kerumunan, taati protokol dan aturan agar tidak timbul klaster sekolah. Setelah dievaluasi, kenapa kita tidak setuju dengan pesta perpisahan di musim pandemi, kemudian dideskripsikan. Deskripsi ini adalah alasan. Alasannya berisi argumen, berisi data, berisi fakta. Fakta yang diangkat adalah words matters mencatat. Jadi menurut words matters mencatat. Jadi menurut data dunia mencatat sampai Senin 30 bulan 11 2020. Kemudian diakhiri dengan penegasan ulang. Maka saya setuju dengan keputusan OSIS untuk meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni. Jadi penegasan ulang ini adalah simpulan dari evaluasi dan deskripsi. Pak Ali ulang, penegasan ulang ini adalah simpulan dari evaluasi dan deskripsi. Di bagian bawah, Pak Ali sampaikan ungkapan teks tanggapan di atas disusun berdasarkan struktur tanggapan. Jadi struktur tanggapan itu ada 3, ada evaluasi, evaluasinya bisa berupa pujian dan kritikan, kemudian deskripsi adalah alasan, argumentasi, dan penegasan ulang adalah semacam simpulan. Kita ikuti contoh yang kedua, mengungkapkan tanggapan, sasaran, pemerintah berencana menaikkan harga tarif dasar listrik dalam waktu dekat. Nah, ternyata beda mengungkapkan tanggapan dari contoh yang nomor 1 dengan contoh yang nomor 2 ini. Sebab contoh nomor 1 menggunakan struktur teks tanggapan, yang contoh nomor 2 ini tidak menggunakan teks tanggapan. Nah, sasarannya pemerintah berencana menaikkan harga tarif dasar listrik dalam waktu dekat. Ini sasaran. Kemudian banyak tanggapan. Kalimat tanggapan positif, keputusan yang diambil pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang demi negara, dan tentunya tidak akan menjadi penambah beban hidup rakyat. Karena apa? Karena mendukung pemerintah berencana menaikkan. Kalau semisal tidak mendukung pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik dalam waktu dekat ini, yang muncul bukan tanggapan positif, tetapi yang muncul adalah tanggapan negatif seperti di bawah ini. Pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat saat ini. Masyarakat miskin semakin hari semakin bertambah. Jika keputusan kenaikan tarif dasar listrik ini tetap dilakukan, justru akan semakin menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Nah, inilah. Jadi ada tanggapan yang bersifat positif, ada tanggapan yang bersifat negatif. Tanggapan yang bersifat positif disebut pujian, dan tanggapan yang bersifat negatif dinamakan kritikan. Anak-anak,
mengungkapkan tanggapan itu ada dua, mengungkapkan tanggapan dalam bentuk pujian dan mengungkapkan tanggapan dalam bentuk kritikan. Dilihat dulu sasarannya. Kalau kita sudah mengetahui sasarannya, baru kita bisa berpikir. Kalau menggunakan contoh yang pertama tadi, menggunakan struktur teks tanggapan, beri saja evaluasi, kemudian beri deskripsi, beri penegasan ulang. Tetapi kalian juga bisa mengungkapkan tanggapan sesuai dengan contoh yang kedua ini. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada ketika mengungkapkan tanggapan, masalah yang dikritisi atau ditanggapi. Opini dapat berubah. Jadi yang nomor satu adalah unsur masalah yang dikritisi. Tadi ada dua. Masalah yang pertama adalah OSIS meniadakan atau OSIS akan mengadakan pesta perpisahan. Masalah yang kedua, pemerintah akan menaikkan harga listrik. Kemudian opini dapat berupa pujian, kritikan. Ini bisa kita lihat pada contoh yang kedua. Semuanya ada pujian, ada kritikan, dan kemudian yang saran ini belum. Tapi saran ini bisa masuk pada kritikan. Jika kritikan kita pakai, sampaikan dulu kelemahannya, dampak negatifnya, baru beri saran. Kemudian unsur yang lainnya adalah argumen. Argumen ini alasan. Argumen untuk memperkuat pujian dan argumen untuk memperkuat kritikan. Pada contoh yang pertama adalah argumen untuk memperkuat kritikan atau pujian. Maaf Pak Ali agak lupa tadi, kalian baca sendiri. Kalau memang pujian berarti argumennya adalah data dunia tadi. Kalau negatif, kritikan juga berupa data dunia. Yang selanjutnya adalah unsur yang harus diperhatikan adalah fakta. Fakta ini bagian dari argumen. Kalau kalian puji seseorang tanpa disertai argumen berupa fakta, pujian kalian sama dengan bohong. Kalau kalian mengkritik seseorang dengan memberikan argumen yang tidak berupa fakta, berarti argumen kalian bisa disebut pendapat semata. Oleh karenanya, fakta merupakan argumen yang perlu kita pakai pada saat kita memuji dan pada saat kita mengkritik. Nah, anak-anak, terlalu banyak pikiran keraguan-raguan simbol kegagalan dalam menanggapi sesuatu. Pikiran keraguan-raguan simbol kegagalan dalam menanggapi sesuatu. Contohnya apa? Main game. Anak-anak ini yang sering telat mengerjakan, yang sering telat mengikuti daring, yang kadang-kadang Pak link saya tidak bisa dibuka karena akun, semuanya adalah gara-gara main game. Terlalu banyak aplikasi game di HP dan tidak bisa digunakan pada saat daring. Kemudian ngopi terus, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Satu gelas kopi sudah 3.000, dikali 4 berarti 12.000. Dalam satu hari 12.000, itu pun belum jajan, snack, dan lain-lainnya. Yang dilakukan apa pada saat ngopi? Hanya membicarakan sesuatu yang tidak sepantasnya dibicarakan. Nah, pada saat itu juga kalian melupakan ada pembelajaran daring. Kemudian tidak belajar. Tidak belajar ini jalan-jalan, kemudian tidur, kemudian apel, kemudian pokoknya kalau membuka buku itu Masya Allah terasa sumpah sekali. Itu namanya tidak belajar. Padahal ada daring pada saat itu yang harus diikuti. Kemudian pacaran ini privasi kamu, tidak perlu Pak Ali sampaikan. Yang jelas pacaran ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya kalau mengutamakan pacaran berarti daringnya tertinggal. Kalau dampak positifnya, pacaran ini sama dengan menjalin silaturahmi, tetapi tetap harus mengikuti daring pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah bingung. Bingung tidak tahu, mulai mengerjakan tugas, mulai mengikuti daring, itu dari mana tidak tahu. Kemudian mulai sholat duha, ada kebingungan sholat duha apa tidak,
mau wudhu ke tempat wudhunya jauh banyak